Selamat datang kembali di pembahasan kita. Oke, kali ini kita lanjut menyelami buku Loved karya Martina Lauchenko ya. Kita fokus ke bagian 2, gimana sih cara menjalankan peran pemasaran produk atau produk marketing yang benar? Siapa yang cocok dan gimana prakteknya? Sumber kita tetap dari buku ini. Jadi misi kita hari ini tuh mau membedah apa aja sih keahlian inti, terus kemitraan yang penting, sama praktek-praktek kunci yang bikin pemasaran produk itu bener-bener ngefek buat suksesnya produk di pasar. Betul banget. Dan ini menarik ya, karena bagian ini nunjukin kalau pemasaran produk yang kuat itu bukan cuma soal taktik doang, tapi lebih ke fondasi strategisnya gitu. Ingat kan cerita StartX di bab 7? Oh iya, yang produknya bagus tapi susah jual itu kan? Nah, itu dia. Mereka kesulitan sampai akhirnya dapat pemasar produk yang pas. Orang ini bisa nyusun strategi go-to-market yang koheren, yang nyambungin produk sama kebutuhan pasar. Dan itu, wah, bisa dibilang menyelamatkan perusahaan. Jadi, kelihatan banget kan betapa vitalnya peran ini? Wah, iya juga ya. Contohnya kuat banget itu, nunjukin risikonya kalau salah. Oke deh, mari kita gali lebih dalam nih. Menurut buku ini, apa aja sih elemen kunci biar peran ini jalan? Jadi, kalau dari buku ini keahlian utamanya apa aja ya? Kayaknya ditekankan banget soal rasa ingin tahu yang gede soal pelanggan, soal produknya juga. Terus, kemampuan dengerin cerita. Iya, storytelling, terus pemikiran strategis, sama kolaborasi. Itu penting banget. Nah, itu dia. Dan ini bukan sekedar daftar loh ya. Keahlian ini tuh jadi dasar buat 4 peran penting pemasar produk. Ada ambasador, dia ini yang bawa suara pasar ke dalam tim. Terus strategis, yang nentuin arah go-to-marketnya gimana. Lalu storyteller, yang ngebentuk cerita produk di mata dunia. Sama evangelist, yang bikin orang lain juga bisa ceritain produk itu. Gitu. Oke. Buku ini juga ngingetin soal anti-patterns, jadi kayak pola kerja yang salah gitu. Misal, pemasaran kelihatan sibuk, profesional, tapi isinya kurang, nggak strategis. Nah, itu tanda bahaya tuh. Ah, jadi ada jebakannya juga ya. Oke, jadi keahlian itu fondasinya, tapi kan pemasar produk nggak mungkin kerja sendiri ya. Gimana buku ini ngomongin soal kemitraan sama tim lain? Ini pasti krusial banget. Banget. Krusial banget. Pertama, sama manajemen produk, ya. Di bab 8 dibahas, hubungannya mesti dinamis, saling ngisi. Si pemasar produk ini bawa realitas pasar, bawa wawasan dari luar, ke proses perencanaan produk. Oke. Kemitraan yang bagus itu kelihatan kalau manajer produknya tuh paham kenapa dibalik strategi go-to-market yang diusulin. Dan dia ngelibatin pemasar produk dari awal. Jadi nggak di akhir aja ya? Betul. Tanda jeleknya, yaitu tadi, produk udah rilis, tim sales susah jualnya. Nah itu biasanya ada masalah di kemitraan ini. Masuk akal banget. Terus kalau sama tim pemasaran lain gimana? Kan sama-sama marketing tuh. Nah, sama tim pemasaran lain, bab 9, beda perannya. Pemasar produk itu lebih ke navigatornya. Nentuin arah strategis, positioning produknya mau gimana. Tim pemasaran lain, misalnya yang fokus ke demand gen atau kampanye, nah mereka yang eksekusi taktiknya. Oh, jadi yang satu strategi, yang lain eksekusi ya? Iya, tapi harus nyambung. Penting banget mastiin semuanya selaras. Contoh jeleknya nih, kampanye metriknya bagus, kliknya banyak. Tapi ternyata nggak ngebangun persepsi produk yang benar di mata konsumen. Atau idenya kreatif, tapi nggak relevan buat audiensnya. Oke. Jadi pemasar produk ini kayak penjaga gawang pesanan nih. Pesannya biar konsisten dan strategis. Terus sama tim penjualan. Mereka kan yang di depan langsung ketemu pelanggan. Nah, sama tim penjualan bab 10 ini juga vital banget. Pemasar produk itu tugasnya ngebekalin tim sales. Tapi bukan cuma data teknis atau suruh hard selling ya, tapi dibekali cerita, narasi, alat bantu yang otentik gitu. Mereka juga perlu analisis sales funnel. Funnel penjualan ya, tahapan dari kenal sampai beli itu. Betul, buat cari apa yang bisa diperbaiki. Contoh buruk yang diangkat buku ini, ada tim sales yang minta data sheet produk melulu. Padahal masalahnya mungkin lebih dalam. Kayak jangan-jangan mereka salah targeting tipe pelanggan. Wah iya. Jadi bukan cuma soal materi tapi analisis juga ya. Oke, keahlian udah, kemitraan udah. Nah sekarang praktiknya gimana nih sehari-hari? Apa aja praktik kunci yang dibahas buku ini? Ada beberapa praktik kunci. Pertama, menemukan kembali market fit, bab 11. Ini penting banget, dan bukan kerjaan sekali jadi.
Maksudnya gimana tuh? Jadi market fit itu kan kesesuaian produk sama pasar. Nah, ini mesti dicari terus-menerus. Ingat contoh Microsoft Word yang awalnya susah masuk pasar pengacara? Oh iya, iya. Wah iya ya, jadi bukan cuma soal materi, tapi analisis juga ya? Oke, keahlian udah, kemitraan udah, nah sekarang prakteknya gimana nih sehari-hari? Apa aja praktik kunci yang dibahas buku ini? Ada beberapa praktik kunci. Pertama, menemukan kembali market fit, bab 11. Ini penting banget, dan bukan kerjaan sekali jadi. Maksudnya gimana tuh? Jadi, market fit itu kan kesesuaian produk sama pasar. Nah, ini mesti dicari terus-menerus. Ingat contoh Microsoft Word yang awalnya susah masuk pasar pengacara? Oh iya, iya. Nah, itu contohnya. Jadi, perlu terus gali wawasan pasar, ngobrol langsung sama pelanggan, pakai macam-macam teknik tes pasar, kayak exit surveys, A/B testing buat pesan, ad testing, bahkan usability test pakai web kompetitor, atau analisis intent data. Jadi prosesnya jalan terus ya, nggak pernah berhenti. Terus kalau di lingkungan kerja yang serba cepet, kayak agile gitu, gimana? Ada penyesuaian nggak? Ada dong, di pemasaran produk di era Agile bab 12 ditekankan perlunya kejelasan. Beda antara sprint, release, sama launch itu apa? Buku ini ngenalin alat namanya release scale. Gunanya buat nyamain ekspektasi antar tim soal skala sama dampak tiap rilisan. Biar nggak salah paham ya. Betul! Terus, penting juga nentuin OKR, Objectives and Key Results, buat pemasaran produk. Dan OKR ini harus nyambung sama tujuan bisnis, produk, sales, dan marketing yang lain. Contohnya, OKR buat menangin lebih dari 50% deal kalau lagi head-to-head sama kompetitor. Oke, jelas. Dan terakhir, pasti soal ngukur hasil kan ya. Metrik apa nih yang penting buat pemasar produk? Nah, soal metrik yang penting, bab 13, ini bukan cuma tahu angkanya berapa, tapi lebih ke paham implikasinya apa buat strategi go-to-market. Pemasar produk perlu lihat gambaran besarnya, dari metrik funnel, pemasaran, penjualan, penggunaan produk, sampai keuangan. Lengkap ya? Iya. Contohnya, kalau CAC, Customer Acquisition Cost, alias biaya buat dapetin pelanggan baru, itu naik terus, nah itu sinyal. Perlu dievaluasi lagi. Segmen pasarnya udah bener belum? Pesannya efektif nggak? Atau mungkin strategi pemasarannya perlu diubah? Jelas banget sih, jadi peran pemasaran produk ini strategis banget ya. Bukan cuma bikin-bikin materi jualan gitu ya, tapi lebih ke paham pasar secara mendalam, jadi jembatan antar tim, ngerumusin strategi yang pinter buat masuk pasar, dan ngukurnya terus-terusan. Iya, butuh campuran unik antara analisis yang tajam sama kreativitas buat cerita. Betul-betul. Intinya sih, pemasar produk itu kayak lem perkat strategis gitu. Mereka nyambungin apa yang dibikin tim produk sama apa yang dibutuhin pasar. Sambil mastiin semuanya sejalan sama tujuan besar perusahaan.
Mereka ini yang mastiin produk nggak cuma dibuat, tapi juga benar-benar dicintai dan dipakai sama pasar yang tepat. Wah, dalam banget ya pembahasannya. Ini jadi bikin mikir nih buat Anda yang dengerin. Meskipun mungkin jabatan Anda bukan pemasar produk secara formal gitu ya. Gimana caranya Anda bisa bawa pola pikir strategis ala pemasar produk ini ke dalam peran Anda sekarang? Mungkin ada satu langkah kecil aja yang bisa Anda coba ambil minggu ini. Misalnya, coba cari tahu lebih dalam, kenapa sih pelanggan milih produk Anda? Atau kenapa mereka nggak milih? Apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di pasar Anda? Coba deh direnungkan.